memimpin anggota JI yang berada di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Selatan Filipina. Jadi bagian dari 3 negara, Filipina, Malaysia, dan Indonesia itu anggota JI di bawah pimpinan saya. Dan wilayah saya adalah wilayah pendukung militer. Ya, saya punya camp, saya punya laboratorium, ya, menurut saya banyak, saya punya tenaga ahli, ya, bagian militer, senjataan, ya, perlengkapan dan lain-lain, perekrutan militernya itu di bawah kendali saya. Saya bikin kurikulum. Nah, ini cukup banyak kendala. Alhamdulillah Allah SWT kemudian ya menyelamatkan saya ketika kemudian saya ditangkap Densus pada April tahun 2003 dan saya berusaha untuk lawan sampai mati. Ya, ketika 6 polisi menodong senjata dan saya langsung menyerang ke polisi, saya harap saya ditembak mati atau saya dapat merampas senjata polisi dan saya gunakan polisi. Tapi Allah takdirkan lain, ya saya ditangkap hidup begitu. Ya, di situ saya kemudian sangat menyesal saat itu sangat menyesal kenapa Allah tidak biarkan saya mati pada saat itu. Ini banyak ceritanya. Ini cerita lagi, ya Allah buka pikiran saya, Allah buka hati saya untuk terus belajar mengkaji. Ya, syarat penyaring bahwa melawan pemerintah yang sah itu tidak benar. Hanya cerita. Saya kira cukup sebagai pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Saya kira ini acara kita diskusi. Ya, saya berharap tidak ada mencoba debat. Ya, kita saling sharing. Kita tahu masing-masing punya pendapat yang berbeda. Selanjutnya selanjutnya adalah Mas Sultan Sari, beliau Panglima Militer Al-Qaeda. Beliau kami persilakan. Baik, Ikhwan Fillah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seperti Bapak Ustaz, Istri, Bapak Ustaz Abdul Rahim Majid, lalu ada beberapa sahabat. Baik, terkait saya seperti biasa berdoktrin terapin politik berawal dari pemikiran intoleransi. Jadi kalau melihat daripada doktrin BNPT itu ada benarnya. Jadi seorang teroris itu tidak ujuk langsung main tembak sana tembak sini, bom sana bom sini, kecuali dia melalui beberapa tahapan. Pertama adalah intoleransi, radikal, lalu menjadi seorang teroris. Seorang teroris sudah pasti intoleran dan radikal, tetapi seorang radikal dan intoleran belum tentu teroris. Semakin banyak kita menanamkan kepada adik-adik kita, kepada murid-murid kita, paham-paham yang tidak tapi saya pernah berminat di kepolisian, Pak. Saya 13 tahun di kepolisian.
Ustaz Ayub untuk menjadarkan dalam baik. Dan kemudian sesi kedua, insya Allah adalah sedikit sesi tanggapan ya, atau mungkin Ustaz Ali untuk menyambut tambahan nanti mungkin 2 menit, 3 menit, langsung aja ada tahapan dari disertasi juga seperti dan juga nanti saya akan bagi soal seperti itu. Terus mungkin menambahkan, ada yang tambahkan atau mau dalam diskusi ini saya inginkan saja bukti-bukti dari apa yang dicatatkan oleh beliau saja. Paham saya jadi saya kalau saya sampaikan Anda sampaikan jadi namanya dari Pak saya tidak setuju untuk itu. Tapi kalau masing-masing sudah menyampaikan materi silakan. Ya, Bapak menyampaikan materi Bapak, saya menyampaikan materinya, saya menyampaikan materi saya menyampaikan materi. Baru nanti ada tanya jawab sebenarnya. Baik, silakan sampai materi dulu. Mana saya tidak suka diri. Karena kita kan sebuah tujuan, kita klarifikasi, itu butuh bukti kan gitu. Ya silakan Bapak sampaikan materi. Baik, saya akan sampai materi saya. Pertama adalah semua jawaban yang dikatakan oleh tuduhan yang dikatakan oleh Bapak Sofyan Sauri ataupun orang-orang yang semisal beliau, karena banyak di publik ini orang semisal beliau ini menuduh demikian, saya akan jawab dengan penjelasan kita Syekh Muhammad Iqbal sendiri bahwa itu adalah tuduhan fitnah. Pertama saya akan membukakan surat pribadi Syekh Muhammad Wahab pada ayat Qasim. Coba nanti Bapak Sofyan Sauri kembali baca akidah yang ditegaskan oleh dan surat-surat beliau ini banyak. Dan ini sayangnya ini ada di jilid pertama Pak. Ad-Durrassaniyah. Jadi Durrassaniyah itu bukan satu lembar yang bisa ditakwil dan diputar. Durrassaniyah itu ada 16 jilid. Dan surat beliau ini di halaman di juz yang pertama. Di juz yang pertama. Ya kan? Jadi memang di antara sifat orang-orang teroris itu biasanya memenggal-menggal perkataan ulama. Itu modelnya muat dulu dan sekarang begitu. Memenggal perkataan ulama yang mungkin cocok. Tapi harus diketahui kenapa dia memilih perkataan Syekh Muhammad Wahab. Karena untuk bisa lacak bantahan-bantahan tentang syubhat Khawarij terbanyak ditulis oleh siapa? Ditulis oleh siapa? Syubhat Khawarij yang membantah terbanyak siapa? Dan bahkan daging di Indonesia yang terbanyak membantah siapa? Catatan. Bukan hanya menuduh begitu ya, tapi dengan ilmiah. Dengan ilmiah dalil-dalil ya. Dan itu terbanyak adalah ulama-ulama yang di Saudi Arabia. Sebagian menyebut sebagai Wahabi, ya kan? Lihat ratusan buku membantah itu. Nah, kenapa dia memakai syubhat-syubhat dan perkataan ini dia ambil ketika semua Wahab? Karena mereka apa? Ingin menentang ulama ini supaya dikatakan bahwa mereka tidak konsen, tidak dengan tidak komitmen dengan perkataan Syekh Muhammad. Ini cara dia. Jangankan perkataan Muhammad Wahab, perkataan Allah saja dipelintir oleh mereka. Ya, gitu. Itu yang pertama. Dan tuduhan ini dari surat Al-Qasim ini itu di awal beliau menyebutkan apa akidah beliau secara jelas dan gamblang. Kemudian setelah itu beliau membantah tuduhan dusta. Dan ini sudah di masa beliau. Dan ini saya bacakan kepada antum semua. Ya. Di antara beliau mengatakan ini menyebutkan perkataan beliau dalam surat pribadi beliau di Al-Qasim. Ini kalau dalam catatan saya itu ada risalah Al-Qasim itu dalam majmu'ah kumpulan karang beliau itu halaman 11 sampai halaman 12. Ini saya catat di sini biar semua kita mendengarkan apa yang beliau ungkapkan tentang akidah beliau di dalam risalah beliau kepada ahli Qasim ini. Baik. Dan ini semua saya kumpulkan data-data ini. Ini risalah saksiyah. Jadi beliau kirim ke daerah Syam, beliau kirim ke daerah mana saja tentang untuk mengkantar tuduhan-tuduhan itu. Yang pertama beliau sendiri mengatakan
Coba baca di situ, ya. Wala ukafir ahadan minal muslimina bidambin. Saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan alasan dosa. Wala ukhrijuhu min dairatil Islam. Saya tidak mengeluarkan dia dari lingkaran Islam. Wa aral jihada madiyan ma'qul imamin barran kana aw fajiran. Saya mengakui bahwa jihad itu hanya bersama pemimpin, baik pemimpin itu baik atau fajir, baik pemimpin tidak adil, zalim. Wa salatul jamaah khalfahum jaizah. Salat di bawah pemimpin di belakang pemimpin yang zalim itu adalah sah. Jadi tidak ada Muhammad Wahab mengatakan mengkafirkan pemimpin, mengajak murid-muridnya melawan pemimpin yang jahil dan zalim. Menurut Khawarij kan kafirkan. Karena zalim. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan ila an yuqatil akhir hadhihi ummah dajjal la yakunu jawr jahil. Jihad itu bersama pemimpin. Silakan baca konsep jihad yang diterangkan pada para ulama-ulama yang menjadi yang dituduh oleh sebagai Wahabi dan juga tulisan saya itu saya jelaskan juga tentang konsep jihad. Salah satu jihad yang mutlak itu di bawah pemimpin resmi. Ya, mutlak itu banyak sekali penjelasan para ulama dan semua dijawab oleh para ulama. Kemudian setelah itu malamnya maksiatillah tidak boleh mengikuti itu dalam bermaksud kepada Allah. Wa ma wajha khilaf istama alaihi nas wa rabbihi. Apabila seseorang telah merebut kekuasaan dan manusia sudah bersatu atasnya dan mereka redha dengannya, Allah ghalabun bisayfi atau dia dapat menguasai dengan senjatanya atas seorang khalifatan atau dia maka dia menjadi khalifah, wajib taatuhu, wajib mentaatinya. Walaupun dia mencapai kekuasaan dengan cara apa? Pedang. Kemudian waharul khuzul alaihi, haram melakukan penentangan perlawanan kudeta atasnya. Ya, wa ara hajar al bidah wa mubayatun hatta yatubu. Ini kayak betul menjauhi pelaku para bid'ah sampai mereka bertobat. Wa akhum alaihi bil zahir, untuk secara zahir. Wa aqlu sara'ila Allah, mewakilkan rahasia hati mereka kepada Allah. Wa atak an kullu muhdatsatin fi din. Beliau mengatakan segala hal yang baru adalah dalam agama kami. Kemudian beliau menjelaskan setelah itu, fahadi aqidah wajizah. Ini adalah akidah yang ringkas, haramkuha yang saya tulis wa ana mustamilul bal. Saya sedang sibuk ya litatarif ala ma indi agar mereka tahu apa yang saya ini. Wallahu a'lam ana wakil. Allah akan menyaksikan apa yang kita ucapkan. Kemudian summa la yakhfa alaikum. Kemudian tidak tersembunyi lagi bagi kalian anna balagani anna surat Sulaiman bin Suhaib, bahwa ada surat Sulaiman bin Suhaib qad wasala ilaikum, pada ayat ini telah sampai kepada kalian, wa annahu qabilaha wa saddaqaha ba'dul muntamina ila al-ilm, bahwa ada yang percaya dan menerima sebagian orang-orang yang menisbahkan pada ahli ilmu bijihadikum, dari arah kalian. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui anna rajul iftara alayya, telah membuat kebohongan atau kedustaan terhadap diriku. Umuran al-aqulha, perkara-perkara tidak pernah saya ucapkan. Walam yakni aktsar ala bali, bahkan kebanyakan itu tidak pernah hadir dalam pikiranku. Ya, faminha, ini tuduh-tuduhannya. Inni mubtilu kutubil madzhab arba'ah, bahwa saya adalah mengingkari kitab-kitab fikih yang empat. Atau dalam bahasanya sorry apa anti mazhab. Ya. Wa ini aku inna nas akan situ miasana laysu ala syai'. Saya dituduh bahwa saya mengatakan bahwa manusia sejak 600 tahun yang lalu tidak memiliki apa-apa di atas agama. Wa ini ada ijtihad, dan mereka mengatakan bahwa mengaku orang yang memiliki kemampuan untuk beristihad. Wa ini kharijun an at-taqlid, dan menuduh aku bahwa aku keluar dari taklid. Wa ini aku, dan menuduh bahwa mengatakan saya inna ikhtilaf ulama nikmah, bahwa perbedaan ulama adalah bencana. Wa ini ukafir man tawassala bis salihin, dia menuduhku bahwa saya mengkafirkan orang yang bertawassul dengan
sholihin. Sudah terjawab. Nah, saya katakan semua tuduhan ini terjawab di sini nanti. Ya, saya mengatakan orang bertawassul sholihin. Wa inni ukafir Busairi, dan saya dituduh mengkafirkan Busairi di qaulihi, karena ungkapannya ya akramal khalq. Wahai zat yang amat mulia, atau maksudnya pada Nabi SAW. Wa ini aqul, dan saya dituduh mengatakan law aqdir ala hadmi kubbati Rasulillah, seandainya saya mampu menghancurkan kubah yang kuburan Rasulullah SAW, la hadatuha, sungguh saya akan hancurkannya. Itu tuduhannya. Dituduh berencana berupaya menghancurkan kubah yang ada di atas kuburan Rasulullah SAW. Dan isu ini disebar terus oleh orang-orang. Dan ini pernah saya sampaikan dalam salah satu debat di Sumeneb, di Madura, dengan salah seorang R, ya saya sebut saja orang Jember itu. Pernah debat, saya katakan ini sama dia, saya sampaikan, buktikan katakan tuduhan Anda itu. Tapi setelah dia dengar, tetap saja menyebar kita. Ini apa yang ada dalam hati kita gitu loh. Ketika sudah dijelaskan keyakinan seseorang masih dituduh, ya. Kemudian setelah itu, walau aqdir 'ala al-ka'bati la akhadtu mizabaha, saya dituduh saya mampu, ya, naik ke Ka'bah, saya ambil itu pincurannya, wa ja'altu laha mizaban min al-khasab, saya ganti dengan pincuran dengan kayu. Itu tuduhan kepada Syekh Muhammad. Wa ini muharrim ziaratan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dituduh mengharamkan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Wa ini amir ziarah kubur walidayni wa ghairihima. Saya dituduh mengingkari ziarah kuburan kedua orang tua dan lain keduanya. Wa ini muharrim man halafa billahi. Saya dituduh mengkafirkan orang bersumpah dengan Allah. Wa ini kafir ibn Farid wa ina Arab. Saya dituduh mengkafirkan Ibn Arabi dan Ibn Farid dan Arab. Wa ini muharriku dalail khairat. Saya dituduh membakar kitab dalil khairat. Wa rawdah riyadhihin, kitab riyadhihin. Wa sammihi rawdah syayatin. Saya dituduh mengatakan bahwa namanya riyadhus syayatin. Jawabi an hadha. Jawaban terhadap serana an hadhil masail an aqula. Semua tuduhan ini saya akan jawab. Subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Wa qablahu, ya, wa qablahu man bahata Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu Yusuf Isa. Sebelumnya beliau mengatakan Nabi pun sudah dituduh mencela Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Yusuf Isa memayat, dituduh Yusuf Sholihin, dituduh juga mencela orang saleh. Tasyabahat qulubuhum bi iftira'il kadhib. Samalah hati mereka dalam membuat kebohongan. Wa qawla zur, kata-kata yang apa namanya, kata-kata zur, kata yang palsu. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna ma yaftaril kadhiba alladzi la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang yang membuat kebohongan itu orang yang tidak beriman ayat Allah. Bahatu sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqulu ila malaika wa Isa wa Uzair billah. Bahkan mereka buat kebohongan dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa malaikat Isa dan Uzair berada di neraka. Fa'anzalu dzalika, Allah menurunkan hal itu ayatnya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, orang-orang telah dahulu ya melakukan kebaikan, ulaika anhum mub'adun, mereka akan diselamatkan dari neraka. Amal masail ukhra wa hiya an aqul, dan ada pun masalah lain, saya dituduh mengatakan la yatimu islamul insan hatta ya'rifa makna ilaha illallah wa amin ma'rifu ma ya'ti bi makna. Saya dituduh tidaklah sah Islam seorang sampai dia mengenal makna la ilaha illallah, dan saya yang akan mengajarkan, dan saya mengajarkan apa yang datang, siapa yang datang kepada saya dengan maknanya itu. Jadi maksudnya orang ya tidak sempurna keselamatannya sampai datang ke semua Tuhan untuk belajar makna Allah, dan dia mengajar Tuhan yang bisa semua Tuhan. Wa inni ukafir an-nadir idza arada bi nadrihi taqarrub li ghairillah. Saya dituduh mengkafirkan orang yang bernazar apabila dia berencana untuk melakukan nazarnya bertekad kepada selain Allah. Wa akhdhu an-nadari ajib dzalik, atau melakukan nazar untuk melakukan hal demikian. Wa nadaba li ghairillah kufrun wa dhabih haram. Saya dituduh mengatakan bahwa menyembelih kepada Allah adalah kafir dan sembelihan adalah haram. Hadza masahaqun, dan ini semuanya adalah benar. Orang menyembelih ya pada selain Allah
kemudian bernazar kepada selain Allah, ya, wa ana aqim biha wa wali ala zalika dalil min kalami. Saya punya dalil dari perkataan Allah wa kalam Rasulih dan perkataan Rasulullah SAW, wa min aqwal ulama dan perkataan para ulama mutabi'in ka'immatul ardh yang diikut seperti imam yang empat. Siapa yang empat? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kok dikatakan bahwa Muhammad Wahab anti mazhab? Padahal sendiri mazhab apa? Hambali. Seperti Imam Ahmad. Wa idza sya'allahu ta'ala basat dijawab alaiha bil mustaqil insyaallah. Jika Allah mengizinkan insyaallah memudahkan saya akan jawab secara rinci dalam sebuah tulisan insyaallah secara khusus kata beliau. Nah, itu di antara jawaban beliau terhadap tuduhan yang selama ini disebar oleh orang-orang terhadap review dan ini di masa beliau. Nah, kemudian di sini saya katakan bagaimana kalau seandainya salah seorang meneliti atau membaca buku beliau yang sering diajarkan kepada anak-anak, yaitu usul sittah, itu di dalamnya apa? Ini usul sittah. Usul yang kedua adalah amrullah biistima'i din wa nahy anil tafarruq. Allah memerintahkan bersatu dalam agama dan melarang dari perpecah belah. Di sini semua syarah mengharamkan jangan memecah belah persatuan bangsa. Jelaskan para ulama. Ya, dan saya mensyaratkan ini usul sittah ini sudah berapa kali ada di YouTube. Saya nukil perkataan para ulama. Kemudian juga di antara yang ketiga adalah inna min tamil istimewa as-samawat. Ini perkara masalah wajib taat kepada pemerintah. Dan banyak perkataan ini. Kalau saya buka dalam tulisan-tulisan para ulama menjelaskan poin-poin ini, sangat banyak dan luas sekali. Ini yang saya katakan. Ketika ada fitnah itu, silakan harus cek pada tulisan beliau sendiri dan insyaallah saya akan jelaskan lagi nanti persoalan lain. Ini sedikit marajid banyak di sini disebutkan, tapi kalau tidak bisa baca buku-buku itu, ini satu fatwa yang dikumpulkan dari pendapat para ulama. Kitab ini, Fatwa Al-Immah fi Nawazil Mudlahimah. Di sini dibahas masalah apa saja? At-tafjiran wa takhrib, peledakan, penghancuran di wilayah Islamiyah negara Islam lainnya. Ikhtilafat ta'irat, ya, melakukan apa? Kalau pesawat, baca pesawat, ada hukum di sini. At-tatarruf wa takfir, radikal dan kekafiran. Wa syai' min sifatil khawarij, dan sebagian dari sifat orang khawarij. Hukukul ulama wa hukumul furud alaihim, hak penguasa pemerintah dan haramnya furud dan hukum atas mereka. Ittirabat wa ittisabat, ya, penculikan dan seterusnya. At-ta'nu fil ulama, mencela para ulama. Asy-syai'at istimalwa, membuat berita-berita palsu. Al-amaliyat jihadiyah, melakukan bom bunuh diri. Ya, asluh wal jihad, hubungan antara perdamaian dan jihad. Al-iqtialat, penculikan juga. Al-muzaharat, dan melakukan demonstrasi. Semua orang-orang yang dituduh Wahabi, ustaz-ustaznya, ulama-ulamanya tidak pernah membolehkan demonstrasi. Kok malah mengatakan mereka adalah orang yang akan menghancurkan NKRI, anti NKRI. Bahkan semua sepakat haramnya mengkritik pemerintah di atas mimbar. Dengarkan ceramah-ceramah ustaz yang dituduh Wahabi. Cek, silakan cek catatan ini pada orang-orang yang tidak berhenti memfitnah di umat. Sehingga kabur bagi umat. Siapa mana yang teroris itu? Mana yang radikal itu? Yang lebih sadis lagi adalah orang yang teriak radikal, justru dari kelompok mereka yang saya apa? Membakar pondok pesantren, menghambat pembangunan masjid, menghambat perizinan itu. Siapa yang terlarang? Dan belum pernah satu kali pun dalam sejarah Indonesia ini orang Wahabi merusak bangunan siapapun. Bahkan walaupun kita berbeda pendapat punya mengkritik Syiah atau Ahmadiyah, tidak pernah orang Wahabi melakukan. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Ustaz? Yuk. Sedikit. Tadi saya tegak juga itu. Dan perlu sadar bahwa emosi itu semangat. Ya, menurut saya, alhamdulillah saya akan menanggapi sedikit saja keluhan saya yang mungkin dikenal oleh Pak Sofyan, di mana saya juga memperhatikan
video-video maaf ya. ya. Bisa nggak tidak menyebutkan? Saya jelaskan. Sebut aja apa materinya. Sebut aja. Kenapa bisa harus sebut nama? Ya, atau juga boleh nyebut nama. Gak ada masalah. Ini kan tulisan dia. Kan diskusi. Mau tak bulan, silakan kita ganti bulan. Tapi yang bilang kita di depan kita, dia tahu. Ini saya akan sebut karena ada video Ali Imran dan Sofyan. Masa Ali Imran dan bulan. Tenang Pak. Antum pemainnya tapi di sini teman sama-sama. Ya, saya lanjutkan saja. Di video yang saya tonton yaitu JI ikut manhaj Wahabi atau IM, dan apa itu? Jadi pertanyaan nih, JI ikut manhaj Wahabi atau M? M itu JI itu Jamaah Islamiyah, IM itu Ikhwanul Muslimin. Tentang JI tidak mengkafirkan orang Indonesia menit ke-3, nggak usah diputar lama. Ya, 3 menit 10 detik Ali Imran berkata syukur. Ya, satu beliau dialog kedua, ya beliau dengan Ali Imran yang sekarang di penjara seumur hidup ya, masih karena kasus bom Bali. Beliau otaknya itu, adiknya Mukhlas, ya adiknya Amrozi. Sekarang sudah tampil. Ada ucapan yang saya kutip di situ, syukur kami ngebomnya di Indonesia. Kalau di Saudi mati semua kita hukumannya. Nah, bapak kita, Pak Sofyan, harus ucap karena ini video, ada namanya juga dipancung, nah, gitu. Ini bukan nonton video ya, saya nggak mau nonton video karena ada namanya. Kalau diputar kelamaan, ya. Nah, di sini kelihatan produk Saudi yang memang Syekh tadi yang dibacakan sejarahnya dari Saudi, ya lahir di situ, dan mereka ulama yang mengambil ya Ibnu Saud itu mendukung dakwah yang ada sejarahnya di sini. Perjuangan Abdullah bin Abdul Wahab sampai sekarang dasar negara mereka mengambil dari situ. Begitu sadisnya sampai seorang mantan teroris Ali Imran bersyukur ditangkapnya di Indonesia. Hari ini saya dapat berita bahwa Saudi baru saja memenggal 81 81 kepala teroris dipenggal. Ya, beda cara Saudi dan Indonesia dalam memberantas terorisme. Ini berita 13 Maret 2024 jam 2 dari media Saudi saya di Indonesia. Memang ada di coba lahirnya kita bertauhid, Hulu Salata, Nawakidul Islam dan lain-lain itu di situ. Begitu kerasnya mereka terhadap teroris. Ya mungkin saya, ya Pak Sofyan, Nasir Abbas, kalau pernah di sana kita nggak bisa dipenggal. Setuju nggak tuh? Dipenggal dulu kan. Alhamdulillah ketangkapnya di Indonesia. Kelompok yang begini masih dituduh memproduksi ajaran radikalisme dan kritik itu dari mana? Bahkan saya menggali-gali lagi tulisan keterangan rujukan takfir yaitu saya Lutuf, Muhammad Lutuf, Abu Lala Al-Muqtudi, Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Qatadah Al-Palestini. Saya jumpa beliau Abu Qatadah Al-Palestini 2 kali. Pertama di Asrama di Malaysia dan di rumah Sofi Bakar Basir, di rumah Nafsa Belasungkan untuk berada di daerah dari Jordan ditangkap. Beliau memang murid Albani, mengakuinya memang saya lihat bacaan saya bagus. Mengajar saya juga dengan Sofi Bakar Basir yang kedua. Lalu Abu Ayman Al-Jawahiri, Usama bin Laden, Abdullah Zindani, Dr. Muhammad Rahman, ya Abdullah Azhar dan lain-lain. Ya begitu. Ini yang tadi. Sedangkan ustadz Syekh Salafi banyak, saya nggak akan bacakan di sini. Terlalu banyak. Ya, ini yang saya pun dulu sebelum
terpapar JI, saya bacanya di pegangsaan itu usul salata, kita bertauhid, sifat salatun Nabi dengan Bang Levi, kita panggil Pak Bang Levi Nasution Maulana. Baca itu, cuma karena masih muda, belasan tahun tidak begitu paham. Akhirnya banyak terjemahan buku-buku yang tadi saya tutup, Islam di persimpangan jalan, ya, humanisme dalam Islam, ya, Muhammad Kutub diterjemahkan oleh Profesor Dr. Rashidi, Khilafah Islamiyah terjemahan di Al-Maududi, dan Fatihahkan dan lain-lain. Saya juga ke Malaysia, saya bawa buku segitu banyak, semua ikhwanul muslimin. Saya kaget kok sekarang referensi-referensi yang saya baca dulu itu saya tidak terpapar. Saya terpaparnya setelah baca buku ini. Dan ini yang nanti mungkin kalau ada kesempatan lain, karena apa? Buku yang dipakai waktu kita jadi Pak Nasir Abbas itu kan Jamaah Islamiyah, ya kan? Ada 3 buku di sini, ada di sini. Ya, nanti saya karena tempat kecil yang nanti kita buka. Itu yang jadi referensi, dan satu pun al-Barat termasuk. Walaupun produksi Saudi, tapi bukan ulama Salafi. Ini yang menjadi masalah. Tidak semua produksi Saudi, karena memang Saudi itu pernah memasukkan mantan ikhwanul muslimin. Saya juga pernah belajar bahasa Arab. Ya, saya waktu itu masih jadi. Saya belajar bahasa Arab bahasa. Guru saya lulusan Libya, dia nyatakan bahwa Saudi itu kekurangan tenaga, sehingga mengambil ulama, guru-guru waktu buka Madinah University, datanglah Muhammad Kutub dan lain-lain. Tapi mereka tidak ngajar akidah. Ya, tadi Ali Musri juga menjelaskan karena beliau di Saudi. Tapi saya dapat juga itu. Mereka yang belajar bahasa Arab, metode belajar, ya lahir adalah metode-metode ilmiah dalam mengajar itu. Tapi kalau tidak dijaga, ya mungkin mereka tetap mengarang buku seperti Jahiliyah atau modern itu, Muhammad Kutub tuh karena saya baca itu yang saya terpapar. Ya, mereka juga punya tanzim itu, Jamaatul Muslim, jadi memakai tanzim, Syariatul Dakwah, ya, Syariatul Tanzim, satu Zahriyatul Dakwah, Syariatul Tanzim, ada beberapa fase dipakai itu. Dan juga justru kalau yang disebutkan oleh Bapak tadi, itu kita nggak pernah lihat buku-buku itu karena JI punya MTI namanya. Ya, materi-materi itu tersusun rapi, dibawa ke Australia oleh Ustaz Abdullah Sultan 11 kali. Ustaz Sultan, Ustaz Abu Bakar Qasim mengunjungi saya ke Australia. Ini kita di sini. Ya, In the Shadow of Soul. Ya, dibawa bayang-bayang yang dicatat ya oleh seorang penulis Barat, yaitu Sally Neighbor. 11 kali ke rumah saya keliling dakwah, ya safari dakwah sedang. Ini buku-buku itu tidak ada buku-buku Salafi. Mereka memang ada proses. Ajenan Mas Duki kenalan kita, itu sempat jumpa, Pak. Nah, Pak Nasir jumpa kan? Nah, Pak Nasir jumpa. Saya mendampingi beliau di Singapura waktu ingin rapat dengan Abdullah Sungkat dan Abu Bakar Basir bersama Ustaz Rahman dan pengawalnya, Asep. Beliau setelah berjumpa sering dengan Ustaz, lalu intisal karena kefahaman ajaran Mas Duki, Alairam sudah meninggal, itu tarekat, tidak ada salah di semua tarekat ini ada di sini, ya. Tarekat dan kesaksian saya pribadi, salatnya beda, dan saya sudah pernah sunnah sejak di Jakarta. Ya, saya pakai sifat salatun Nabi-nya Albani. Bahkan saya memperkenalkan Syekh Abdullah Sultan suatu kitab bagus di sana. Begitu. Ini tarekat dikritisi oleh Syekh Abdullah Sultan dan beberapa saya bilang beliau memang kayak persis. Dua kasus bergontor biasa itu Quran Sunnah. Nah ini infisal. Ya, mereka infisal itu pecah. Ya. Dengan Mas Duki
itu pimpinan dari sekretaris Kartos Sumiryo yang di hutan, dia tertangkap, dia nama kutipnya ada, kecil orangnya, sama-sama saya. Saya sendiri di Australia di Sabulaman baru. Nah, kenapa salah satu penyebab Indonesia juga perpecahan ya yang di bawah dengan Asluki dan di bawah Nasrullah pecah setelah tidak ada kesepakatan. Karena apa? Tugas Abdullah Sukar ya, rahimahullah sebagai ketua usaha luar negeri harus bikin embasi kedutaan di luar negeri. Bayangkan, ini terlalu besar. Bayangkan, tanzim yang 7, tanzim Rasul saya dan lain-lain, Pak Abbas, Nasir Abbas di mana dan Rasul saya, ya, Mus Khalis, disuruh bayar itu pada belum suka. Bayangkan ini bayar, belum suka nggak sanggup. Ya, ini negara hayalan. Ya. Nah, makanya mereka terbesar. Lalu proses-proses kemudian berlanjut. Jadi gitu, mohon ya nanti tolong diklarifikasi kalau terlalu naif kita melihat bahwa sumber terorisme dari segi dari Saudi, dari ulama Saudi, mereka paling gigi dan sampai sekarang ini baru meninggal kepala teror 81 ya yang sampai hari ini bersyukur kita nggak ketangkap di Saudi tapi di Indonesia. Baik, salam. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz kalau saya tadi agak sehari saya mati Ustaz Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Karena saya merasa saya tidak layak di sini. Dan saya merasa yang Ustaz Ali sampaikan, yang Ustaz Abdul Ghani sampaikan tidak sesuai dengan judul ini. Tidak sesuai. Ini apa judulnya? Bincang-bincang dengan mantan teroris tentang akar pemikiran teroris. Ini kan judulnya. Kalau misalnya, maka sebenarnya kenapa harus sebut nama sih? Kita bincang, sampaikan materinya tentang bahwa Syekh Wahab tidak begini, Syekh Abdul Wahab begini, ya sampaikan aja. Ya, kenapa mesti harus sebut nama Ustaz Sofyan? Maka saya bilang kalau ini debat, berarti saya bukan sini. Kalau ini debat, judulnya bukan ini dong Pak. Judulnya kan ya klarifikasi kepada Ustaz Sofyan tentang tuduhan kepada Salafi. Nah baru betul, begitu. Nah baru dah bicara langsung. Saya jadi peserta. Begitu. Tapi kalau bisa, saya bukan maksud membela Ustaz Sofyan ya Pak. Saya tidak. Nanti dia dengan ucapnya di sendiri saya nggak tahu kok. Nggak ngerti saya. Begitu. Tapi menurut saya ini kan, maaf ya Pak ya. Saya sudah tinggalkan yang begini Pak. Maksudnya yang tidak etis. Begitu. Kalau kita bicara diskusi, sampaikan materinya. Kalau kamu sindir-sindirlah, tapi kamu sebut namanya. Begitu. Nanti kalau pertanyaan, Ustaz perlu klarifikasi, Ustaz Sofyan, ini ada pernyataan untuk bagaimana? Begitu. Maaf saya langsung ngajari. Ya. Tapi saya sudah tinggalkan. Kenapa? Dulu saya begitu. Saya lebih kasar. Saya lebih keras. Ya. Maaf ya, ini memang saya agak emosi, tapi bukan emosi sebenarnya. Jangan mengira ini emosi. Ini rasa sayang saya. Ya. Ya betul. Oke, baik. Ada Perlu diketahui. ya. Bayangkan judul yang kayak gitu saja. Ya. Bapak kita ini udah bawa kitab siap-siap gitu. Iya kan? Yang udah paham pemikiran. Ada penafsiran, ada penafsiran. Saya sudah langsung ke Ya kan? siap-siap. Ya oke baik. Pemikiran. Yang penting ada pemikiran. Ya, antum menyampaikan tentang pemikiran. Sofyan menyampaikan tentang pemikiran. Saya menyampaikan tentang pemikiran. Kalau ketika antum menyebut nama, itu debat jadinya. Apa ya? Oke, baik saya sampaikan materi saya. Dulu saya sudah menjelaskan. Umur saya 14 tahun, saya melihat ayah saya. Ayah saya ini Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengikuti mazhab. Umumnya di Malaysia itulah mazhab Syafi'i.
yang beliau tidak mengikuti mazhab. Apakah beliau memuji mazhab? Tidak memuji mazhab. Hanya beliau memilih tidak mengikuti mazhab. Tapi benar tidak mengikuti salah satu mazhab. Tapi menerima pendapat semua mazhab. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang diikuti oleh ayah saya itu adalah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, ijtima ulama dan lain-lain. Ya, qiyas dan macam-macam. Ya, maaf, sudah lama saya nggak bicara soal itu, jadi ada yang lupa. Saya soal senjata biasanya kan. Itu pada dari umur saya 15-16 tahun dulu. Sehingga kemudian ketika ayah saya ditangkap gara-gara sholat Jumat di rumah. Kalau kita di sini ada masjid jamaah Muhammadiyah, ada masjid jamaah NU, ada masjid jamaah Salafi, kita bisa memilih. Di Malaysia tidak ada, di Singapura ada, ya ada masjid Muhammadiyah. Nah, jadi kemudian ayah saya waktu itu berkeyakinan bahwa sholat di belakang, ya yang bid'ah, iman yang bid'ah, maka itu tidak sah. Maka mereka, tapi bukan berarti tidak sah langsung batal seperti itu. Ya, memilih untuk sholat jemaah sendiri. Akhirnya sholatlah di rumah tempat kerja, sholatlah di rumah. Suatu ketika kemudian digerebek oleh pihak kepolisian Malaysia dan juga Majelis Ulama Islam Malaysia. Dan mereka disidangkan. Ya, saya timbul tanya pertanyaan besar saat itu. Itu saya masih SMP kelas 3. Pertanyaan besar saya adalah, mengapa orang mau sholat ditangkap? Apa salah dia berpaham atau tidak mau sholat di masjid tapi sholat di rumah? Yang penting dia sholat. Apa salah kalau dia tidak memilih salah satu mazhab? Ya, tapi yang penting dia percaya Al-Quran dan hadis. Dia ijtima ulama, qiyas dan lain-lain begitu. Ya, apa salahnya? Sehingga kemudian di pertengahan saya SMP kelas 3, saya bilang sama ayah saya, ayah, akhir tahun ini lulus tidak lulus, Nasir mau berhenti sekolah. Kenapa? Mau belajar agama. Orang banyak bilang belajar tentang Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Jangan-jangan mereka tidak paham tentang Syafi'i. Maka saya belajar. Itu sebabnya saya selesai SMP saya belajar. Dan benar Pak, ya, bahwa saya dulu tidak pernah anti pemerintah. Walaupun saya ikut orang bilang Wahabi, saya ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Saya baca buku Salasah. Saya baca buku kitab-kitab dari Syekh Muhammad bin Wahab. Saya baca buku Nasruddin Albani, termasuk dari sifat sholat Nabi, sudah tentang masalah jilbab, ya, itu juga ada waktu itu. Dan saya baca juga buku Raf'ul Malam Anil Alim Madil A'la. Di sini saya juga sudah melihat, umur saya 17 tahun, saya sudah melihat kenapa sih orang mencela kelompok lain, mencela paham lain, mencela ini, ya. Di situ di buku Raf'ul Malam Anil Alim Madil A'la baru saya terbuka pikiran bahwa ya kita tidak boleh saling mencela. Ya, silakanlah yang berpaham mazhab, berpegang pada mazhab Syafi'i silakan, bermazhab Hanafi silakan, bermazhab ini silakan. Ya, tapi kemudian kita kalau ditanya apakah Anda bermazhab, tidak bermazhab. Nah, tentang tidak bermazhab, ya, ada sebelum ya. Jadi tidak pernah berpikir anti pemerintah, demo melawan pemerintah, memerangi pemerintah, tidak pernah. Hanya saja ketika saya ditawarkan pada Ustaz Bakar Bashir di Afghanistan, sebenarnya saya bukan mau perang, saya mau belajar agama. Tetapi karena kemampuan keluarga saya tidak memungkinkan mengirim saya ke luar negeri, ya, dan sekolah saya juga masih di masjid dari bahasa Arab, bisa bahasa Arab, bisa membaca buku Arab, tetapi tidak bersertifikat, jadi tidak mungkin. Akhirnya ditawarkan ke luar negeri Afghanistan, saya ambil sebab saya mau ke luar negeri. Bukan karena saya radikal atau lawan pemerintah, tidak, tapi saya ingin ke luar negeri. Di sanalah baru saya berhenti. Nah, begini, kenapa saya terima? Kenapa saya setuju? Karena dasarnya, ya, semua harus ada dalil. Saya tidak menyalahkan itu. Tetapi konsep dari harus ada dalil. Maka kemudian kita menolak ada pendapat ulama yang tidak sesuai dalil. Ya, karena kita tahu juga para ulama pada Imam Mazhab itu mengatakan kalau kalian menginginkan ya pendapatku yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya silakan Pak. Saya lupa bahasa Arabnya. Ya, sudah lama nggak disebut. Ya, semua mazhab mengatakan seperti itu. Sehingga kemudian ya kita jelas sampai-sampai saya praktek. Ini saya praktek saya. Karena saya kalau sudah ada pertamanya,
Saya tidak menunggu, saya langsung tegur. Begitu. Saya kemudian lihat orang sholat. Saya menunggu dia sholat. Ketika dia takbiratul ihram kemudian dibaca usolli, saya sudah tunggu. Ya. Kenapa? Tunggu dikasih salam. Ketika dia selesai salam, saya langsung dekati, Bang. Sholat apa tidak diterima? Langsung saya hakimi. Sholat apa tidak diterima? Dia kaget. Oh, kenapa kamu bilang sholat apa tidak diterima? Dan aku pembinaan. Nabi Muhammad tidak baca usolli. Kenapa abang baca usolli? Ya, bid'ah bang, sudah tidak terima. Dalilnya ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Langsung saya kasih dalil. Jika masih muda, umur 16 tahun. Ya. Siapa yang tidak barang siapa yang beramal yang tidak berdasarkan kami itu tetap kenapa? Jangankan itu kenapa? Abang bakal jadi ahli calon neraka, ahli neraka. Kenapa? Ya, ada dalilnya bang. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itulah sesat dan setiap sesat itu masuk neraka. Gitu. Langsung bilang, "Kau tahu bukan?" Nah, saya kan anak muda langsung kabur. Itu namanya hikmah. Artinya, ya, saat masih umur saya muda, saya langsung tegur. Terima kasih tinggi. Bagi saya kalau salah tetap salah. Begitu. Tidak ada dalilnya. Padahal kita tahu. Ini perbedaan apa namanya khilafiyah. Ya, orang yang bilang khilafiyah kan dan lain punya ada perbedaan begitu. Termasuk dalam masalah sholat apa kunut subuh. Jadi yang sama dengan soal semua khilafiyah. Ya, azan 2 kali waktu sholat Jumat. Ya, sehingga kemudian kita langsung sudah bilang. Tidak saja ahli bidah. Ya, ahli bidah tidak sesat. Begitu. Ya. Jadi disinilah ya, berangkat dari semua harus ada dalil, semua harus sesuai dengan Quran dan hadis, ya, tanpa melihat pendapat yang lain atas dasar itu, ya. Ketika diajak untuk mempersoalkan apakah pemerintah ini pemerintah Islam atau bukan, apakah pemerintah ini ya menjalankan syariat Islam atau bukan, ya, karena sudah terbiasa dengan hal tersebut, apalagi mungkin ya kesalahan waktu itu saya termasuk yang orang bilang itu tekstual, ya tekstual. Allah SWT berfirman, ya, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah berarti dia orang kafir. Begitu. Pertanyaannya, apakah Indonesia ini berhukum dengan hukum Allah? Tidak, berarti dia kafir. Bukan kata saya, tapi kata Al-Quran. Ya, sehingga kemudian atas dasar ya semuanya harus balik pada Al-Quran, semua harus ada dalilnya, harus ada hadisnya, tanpa menggugurkan pendapat lain, tanpa menggugurkan yang lain sehingga membuat ya mundur. Nah, disinilah ya yang saya lihat jika seseorang ini ya dengan sikap tersebut lalu dia tambah hati-hati, ya maka dia bisa menyimpang. Saya tidak menuduh orang berpaham ini adalah teroris. Tapi tahukah kita apa itu definisi teroris? Tahukah kita apa definisi radikalisme? Ya, radikal dengan radikalisme itu berbeda. Saya setuju sama radikal. Dan radikal itu tidak salah. Tapi saya tidak setuju dengan radikalisme. Bedanya apa? Ya, saya akan buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Radikal itulah berkaji sampai ke akar-akarnya. Jadi silakan aja belajar dengan radikal, belajar bekerja juga radikal untuk keluarga, ya. Tetapi radikalisme itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kali ini sering disebut dari hafal definisinya, ya, yaitu paham atau aliran yang menginginkan perubahan secara drastis sosial dan politik, ya, sosial dan politik, dan kekerasan, begitu. Silakan nanti buka. Jadi jika ada paham atau kelompok yang kemudian menginginkan perubahan sosial dan politik sebuah negara ini, ya, secara drastis dan kekerasan, maka itu masuk ke golongan radikalisme. Kalau misalnya kita tidak merasa seperti itu, ya bukan radikalisme. Hanya mungkin intoleran, ya, karena memaksakan kehendak. Bisa contoh, intoleran, ya. Masalah khilafiyah juga ini, ya, sholat,
ya masalah rapatkan barisan, ya sampai kadang-kadang itu dilebar-lebarkan begini supaya bertemu dua kaki, ya sampai diinjak kadang itu. Ini di antaranya. Menurut saya itu juga berlebihan, ya yang sehingga kemudian orang menjadi tidak nyaman. Ini saya ingat dulu, ini sambung ketika di Afghanistan, ya waktu kami dalam kelas dengan Ustaz Abdul Azhar. Ustaz Abdul Azhar suatu ketika kemudian bertanya, ya antum mazhab apa? Lalu kemudian salah satu dari kami menjawab, kami tidak bermazhab Ustaz. Ustaz Abdul Azhar semua, anda tidak bermazhab. Saya ini bermazhab. Mazhab saya mana? Ya. Bagaimana antum bisa berjuang di Indonesia? Di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Ya. Jadi antum tidak akan berhasil kalau antum tidak bermazhab seperti masyarakat umumnya di Indonesia. Ya nyatanya memang kami menghadapi kesulitan. Ya untuk berbaur bersama, diterima sama masyarakat kita. Diterima sama masyarakat. Ini pengalaman saya waktu di Afghanistan. Di Afghanistan, ya kami diperintahkan sama pimpinan untuk melakukan ibadah tata cara sesuai dengan mazhab Hanafi seperti orang mau tidak mau sami'na wa ata'na, ya dan apa namanya yang jelas itu ada mazhabnya, ada pendapat utamanya. Ya bayangkan ya, sehingga kita sholat angkat tangannya begini Allahu Akbar, ya lalu kemudian harus taruh jempol ini di jari, ya itu jempolnya harus di jari gini, benar Allahu Akbar, dan tangannya harus begini. Gitu. Itu sebenarnya tidak ada angkat tangan lagi, langsung ke bawah rukuk dan naik. Ya, kemudian Al-Fatihah juga kita nggak menjaharkan amin. Jadi semua harus sesuai dengan mazhab Hanafi. Kenapa? Mensesuaikan keadaan sekitar. Akhirnya kami diterima masyarakat sekitar sana. Pertanyaannya, mengapa kita tidak mensesuaikan keadaan di sini sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, kebingungan dan lain-lain gitu. Tapi ya silakan, alhamdulillah kita di Indonesia. Ya saya sepakat dengan Ustaz Abdul Rahim Ayub gitu. Indonesia memang apa namanya itu negara yang berbeda dengan negara lain. Kalau di Malaysia ya kita bukan masjid atau bangun masjid ya tidak sesuai dengan pahamnya umumnya Malaysia di sana, itu tidak dibenarkan. Ya. Khatib pun harus ada sertifikatnya. Kalau tidak dibenarkan. Begitu. Semua diatur. Agama diatur pemerintah. Indonesia tidak diatur pemerintah. Silakan Anda mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau apa namanya NU, mau Ahmadiyah kan, ya mau Syiah, ya selama itu tidak meresahkan masyarakat, ya selama itu ya kita silakan, itu tidak diatur. Itu enaknya di Indonesia. Nah, alhamdulillah, ya kan? Nah, selama misalnya teman-teman kita semua ini tidak mengangkat senjata, melakukan perlawanan sama pemerintah, aman, tidak akan dipidanakan. Tetapi ketika kemudian mulai mengikuti kelompok yang berencana untuk melakukan sesuatu apa namanya makar kepada pemerintah, berarti itu akan bisa dipidana. Ya, namun artinya bahwa ya di sini jangan salah paham, pemerintah tidak mudah menyebut seseorang atau sekelompok sebagai kelompok radikalisme. Tetapi kalau misalnya kelompok itu sebagai intoleran, ya bisa saja. Tadi saya sedikit agak tersinggung dengan saudara mengatakan bahwa terorisme objeknya Islam. Tidak benar. Terorisme Indonesia, Islam bukan menjadi objek. Pemerintah tidak menjadikan umat Islam sebagai objek untuk ditangkap jadi sasaran. Tidak benar itu. Hanya sayangnya, ya, yang melakukan aksi terorisme di Indonesia sejak Bom Gereja tahun 2000 itulah orang-orang yang saya kenal, ya, di antaranya lah murid-murid saya, ya, lalu kemudian mereka melakukan aksi atas nama agama Islam. Bukan hanya mereka berniat atas nama agama Islam, mereka menulis buku. Dimas Soekarno menulis buku Aku Melawan Teroris. Ya, kemudian apa namanya Abu juga menulis buku, Ustaz Mukhlas juga menulis buku, dan mereka menjelaskan tentang maksud dan tujuan mereka melakukan itu atas nama agama Islam menurut paham mereka. Itulah yang kemudian pemerintah melakukan banyak kegiatan untuk melakukan pencegahan jangan sampai umat Islam yang terpapar dengan paham tersebut begitu. Jadi mungkin kita melihat sebetulnya kok Islam semua yang disasarkan tidak benar. Tapi kalau untuk menjaga pencegahan.
sengaja menyebarkan opini dengan mengatakan bahwa pemerintah menangkap aktivis Muslim, pemerintah menangkap aktivis masjid, pemerintah mengkriminalisasi ulama dan macam-macam lagi. Itulah upaya orang-orang yang ingin mendiskreditkan pemerintah. Pada kenyataannya, kalau memang pemerintah menangkap orang Islam dan juga para ulama, kenapa tidak semua ulama ditangkap? Ya, dan semuanya itu Indonesia adalah negara hukum dan semuanya itu dipidanakan, ditangkap sesuai dengan pasal yang berlaku dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan itulah dia yang kalau saya bicara soal masalah pemikiran dari hitam putih bicaranya, lalu kemudian punya keinginan untuk menegakkan negara, merubah sistem yang ada, lalu terpapar dengan Usama bin Laden yang mengajak untuk melakukan aksi bom membunuh warga sipil di mana saja, terjadilah beberapa aksi-aksi di Indonesia. Ya, maka kita berharap dengan ini jangan sampai kita dan orang yang kita sayangi terlibat ya atau terpapar ya, dan barangkali ada etika-etika ya yang kurang etis, mari kita perbaiki bersama. Ya, saya punya lembaga namanya Yayasan Forum Advokasi Aktivis Akhlakul Karimah Indonesia. Kami sengaja menamakan itu karena di situ para anggota kami ada dari mantan APR, ya mantan jabatan, ya mantan jaringan, ya ini adalah untuk mengoreksikan begitu nama supaya setiap kali kita rapat, jangan lupa nama kita apa? Akhlakul. Ya, jaga bahasa, jaga lisan, jaga etika, jaga akhlak, ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak orang-orang yang dibantu oleh pemerintah, baik PBB ataupun ya, mengembalikan para napi dan orang yang terlibat dalam kasus terorisme kembali kepada masyarakat. Yang dulunya anti NKRI sekarang menjadi cinta NKRI. Ya, dan mereka kemudian ada lembaga-lembaga yang seperti di Bekasi ada namanya Yayasan Bintang, di Sentul ada namanya Yayasan Hubul Wafa, ya. Kemudian di Semarang ada namanya Persadani, ya, dan banyak hampir setiap kota, setiap provinsi yang itu ada lembaga-lembaga dari para mantan napi yang sudah berubah dan kemudian mereka berusaha untuk mengembalikan lembaga mereka. Dan alhamdulillah baru-baru ini di Lampung ada 120 orang dari anggota JI yang keluar JI dan kembali kepada NKRI. Setelah mereka 120 orang ini tambah lagi kebanyakan 30 orang untuk ikut serta bersama. Itu menunjukkan bahwa pemerintah sangat aktif dalam melakukan pencegahan bukan pada masyarakat umumnya, tapi juga kepada orang-orang yang sudah terpapar. Karena ingin meluruskan pemikiran-pemikiran ini, marilah kita hargai, kita sayang negara yang kita cintai. Ya, dulu ya memang saya anti pemerintah. Sekarang saya tidak lagi, ya, karena saya kemudian mempelajari bahwa ternyata ya menegakkan negara Islam atau hidup di luar negara Islam itu adalah pilihan. Ya, secara syar'inya nanti silakan bagi yang ahli menjelaskan. Indonesia merdeka diputuskan oleh para founder kita dan juga para kiai dan para ulama saat itu memutuskan Indonesia tidak menjadi negara agama. Ya, tetapi kalau misalnya negara